Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Pembelajaran Mesin tahun 2021, pertemuan pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum secara online, memanfaatkan Google Classroom beserta WA Group. Pada praktikum kali ini kalian harus sudah siapkan beberapa tools, yaitu ada Python 3, Anaconda, beserta Anaconda Prom dan Jupyter Notebook, Netika, pustaka Python yang bernama Matplotlib dan Sklearn. Untuk penginstalan, kalian dapat melihat tutorial di berbagai platform, dapat ke YouTube, internet, atau yang lain-lain. Jika kalian mengalami kendala, kalian dapat menghubungi asisten di slot kalian masing-masing. Baik, untuk modul, kalian dapat mendownload atau mengunduh modul di akun TIFF kalian masing-masing. Saya harap kalian sudah membaca modul pada praktikum pertama, yaitu pengenalan Anaconda dan Python. Di sini kalian dapat membaca banyak hal mengenai Python, entah itu tipe data, tentang komentar, variabel Python, maupun operatornya. Baik, mari kita mulai praktikum ini. Pertama-tama, kalian harus membuka Anaconda Prom terlebih dahulu. Lalu kalian ke folder kalian masing-masing. Saya di sini menyimpan file di mesin. Dan untuk membuka notebook Jupyter, kalian dapat mengetikkan Jupyter Notebook. Dan tinggal ditunggu, maka notebooknya akan keluar. Seperti inilah tampilan notebook Jupyter. Dan jika kalian ingin membuka notebook baru atau membuat file baru, kalian tinggal mengklik New, lalu pilih Python 3, maka akan muncul notebook baru. Di sini kalian bisa memberikan nama file praktikum 1 mesin 2021. Oke. Lalu kalian dapat mencoba mengetikkan seperti ini, print hello world. Nah, maka akan tampil hello world. Inilah kalian jika ingin menampilkan atau mengoutput sebuah nilai variabel atau sebuah kalimat. Caranya seperti ini. Selanjutnya, kita dapat membuat sebuah variabel seperti ini. A misalkan sama dengan 5 dan B sama dengan 3. Jika kalian sudah mempelajari C++, di C++ kan itu kita harus memberikan tipe data. Dan tipe data itu ada integer, var, dan lain-lain, string dan lain-lain. Boolean atau boolean. Di Python ini kalian tidak harus memberikan tipe data karena Python sudah mengetahui tipe data kalian dengan melihat isi dari variabel kalian. Misalkan A sama dengan 5, maka A itu pasti adalah bertipe data integer. Nah, untuk operator atau operator aritmatika, kalian dapat melakukan seperti ini. Misalkan A plus B. Nah, maka akan langsung muncul A plus B 5 plus 3 sama dengan 8. Atau A kurangi B, maka hasilnya seperti itu. Untuk A kali B 15. Untuk pembagian A dibagi B, maka akan dapat hasil 1,6. Dan untuk pemangkatan, itu kalian dapat bintang 2. A pangkat B sama dengan 125. Untuk modulo A persen B, maka hasilnya 2.
Begitulah cara kalian jika ingin melakukan sebuah operasi aritmatika pada Python. Ini operasi aritmatika. Nah, untuk operasi perbandingan misalkan, nah, kalian dapat melakukan membandingkan antara nilai A dengan B. Misalkan A, apakah A lebih besar dari sama dengan B, maka hasilnya adalah benar. Dan jika A kurang dari B, maka besar kemungkinan maka hasilnya adalah salah. Jika kalian juga dapat lakukan apakah A kurang dari sama dengan B, maka hasilnya false. Dan apakah B kurang dari sama dengan A, maka jawabannya true. Dan kalian dapat lakukan A tidak sama dengan B, maka hasilnya true. Dan A adalah B, jawabannya adalah false. Nah, begitulah kalian dapat melakukan operasi perbandingan di Python dengan cara menggunakan siku-siku kanan, siku-siku kiri, dengan sama dengan, tidak sama dengan, dan adalah. Untuk tipe boolean, kalian dapat membuat seperti ini. Misalkan C, tipe data boolean itu ada true dan false ya. Maka C sama dengan true dan D sama dengan false. Jika kalian sudah membuat dua variabel bertipe boolean, kalian dapat melakukan operasi logika. Operasi logika itu ada OR, AND, dan NOT. Misalkan C OR D, maka hasilnya adalah true. Dan C and D, maka hasilnya adalah false. Atau not D sama dengan true. Seperti itu operasi logika yang kalian bisa gunakan jika tipe data variabel yang kalian gunakan bersifat adalah boolean. Selanjutnya, kita akan melakukan percabangan di Python. Pertama-tama, kita akan menggunakan variabel di atas, yaitu A dan B. If A lebih besar dari B, maka print A lebih besar dari B. A lebih besar dari B. Lalu, if B lebih besar dari A, B besar dari A, maka print nilai B lebih besar dari nilai A. B. Dan else print nilai A dan B sama. Dari kode yang ini kita dapat melihat bahwa nilai A di sini A itu lebih besar dari nilai B. Maka jawabannya jika kita lakukan shift enter, maka benar nilai A lebih besar dari nilai B. Seperti inilah kalian jika ingin melakukan percabangan di Python. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan di Python dengan cara misalnya kita membuat variabel i 0, lalu while. Perulangan itu ada while, for, dan lain-lain ya. Ini misalkan kita melakukan while i kurang dari sama dengan A yang seperti tadi. A itu 5, maka print kita akan print praktikum 1 p mesin. Dan jangan lupa untuk menambahkan auto increment plus sama. Maka dia akan membuat
membuat perulangan dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 berjumlah. Jadi totalnya ada 6 ya. Begitu jika kita ingin melakukan perulangan menggunakan while. Dan jika menggunakan for i in range, sini kita bisa menggunakan angka atau sebuah variabel ya. Misalkan kita 5. Terus kita print variabel aja i. Oke. Nah, maka akan muncul 0, 1, 2, 3, dan 4. Range 5 itu maksudnya kurang dari 5 ya, bukan sama dengan 5. Kalau sama dengan 5 berarti dia akan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau ini range-nya itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu, kalian dapat melakukan perulangan di Python menggunakan while ataupun for. Selanjutnya, kita akan membuat data yang bertipe variabel list. Misalkan list 1. Tip data ini biasanya ditandai dengan tanda kurung ya. Nah, seperti ini. List ini dapat menampung lebih dari satu tipe data. Misalkan ini. Kalau array itu menyimpan hanya cuma satu tipe data ya. Dan kalau list ini dia dapat menyimpan lebih dari satu tipe data. Misalkan data pertama mesin, data kedua itu angka 1, data ketiga itu 2,3, 4 yaitu UAD. Nah, seperti itu cara membuat variabel yang bertipe list. Lalu untuk mengakses data yang ada di dalamnya, kita dapat melakukan menggunakan indeks. Misalkan list 1, kita akan menampilkan indeks ke 0. Maka data indeks ke 0 akan tampil yaitu pmesin. Dan ini dari indeks itu dari kiri ke kanan ya, dari pmesin 1, 2,3 dan UAD. Berarti di sini ada ini indeks ke 0, pertama, kedua, dan ketiga. Jika kita ingin menampilkan indeks ketiga 1, maka akan tertampil data UAD. Kita juga dapat mengakses data list ini dari sebelah kanan, misalkan dari UAD dulu, UAD plus 2,3, 1 pmesin dengan cara sama menggunakan indeksnya, tetapi indeksnya itu misalkan -1, maka akan tampil data UAD karena di sana dia adalah indeks ke minus pertama dari kanan ke kiri ya. Misalkan list -3, -2, -3 aja dah, atau -1, -2, 1, 2, maka akan tampil 2,3. Beginilah cara kalian jika ingin mengakses data dari sebuah list dengan cara memanggil indeksnya. Oh iya, list ini bersifat mutable ya, mutable atau bisa diubah, datanya bisa diubah. Kita dapat menghapus sebuah data dari variabel list 1 dengan cara del, lalu nama variabelnya, dan indeksnya. Misalkan kita menghapus indeks ketiga. Kita panggil list 1, maka tinggal pmesin 1 dan 2,3. Karena UAD ini indeks 3 dan di sini dihapus, maka UAD hilang. Perintah del itu hanya bisa dilakukan jika kita mengetahui indeks datanya ya. Kalau tidak, kita dapat menggunakan remove.
Caranya list 1, lalu remove, lalu pilih data yang ingin kalian hapus. Misalkan P mesin. Oh, bukan. 1 P mesin, maka kita akan panggil 1. Nah, maka tinggal data 1 dan 2,3. Kalau kita ingin hapus lagi, list remove, kita menghapus 1, maka dia akan tinggal sisa 2,3. Nah, seperti itu jika kalian ingin melakukan penghapusan pada sebuah data list, dapat menggunakan perintah del atau menggunakan remove ya. Dan jangan lupa, list ini bersifat mutable atau bisa diubah datanya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah tuple. Tuple itu adalah tipe data yang bersifat immutable atau tidak bisa diubah datanya. Misalkan kita akan membuat sebuah nama mahasiswa dan tuple itu ditandai dengan tanda kurung kurawal, lalu nama misalkan Zahra, Manisa, Risa, Mega, Anita. Setelah itu, misalkan kita ingin menghapus, misalkan nama siswa .in, kan kita mau menghapus Anissa. Nah, di sini karena tuple itu bersifat immutable, tidak bisa diubah, maka yang dia akan tuple object has no attribute remove. Karena tuple itu bersifat immutable, maka datanya tidak dapat dihapus. Begitupun jika kita ingin mengupdate sebuah data tuple, misalkan kita ingin mengupdate mahasiswa, mengupdate indeks ke 0, misalkan mahasiswa 0, itu sama dengan Zahra ya misalkan. Nah, tuple object does not support item assignment. Karena tuple itu bersifat mutable, maka datanya pun tidak bisa diupdate. Oleh karena itu, tuple bersifat immutable. Baik, selain list dan tuple, Python juga memiliki tipe data dictionary, di mana dictionary itu menggunakan beberapa kata kunci untuk mengindeks data. Kalau list itu menggunakan indeksnya misalkan 0, 1, 2, dan 3, menggunakan angka ya. Dan jika dictionary itu tidak menggunakan angka, tetapi menggunakan kata-kata kunci tertentu. Misalkan kita membuat sebuah dictionary data Azam. Itu ditandai dengan ini, tanda berawal. Lalu misalkan namanya Azam. Nah, dan alamat Malang.
lalu jurusan kimia, dan usia, atau kita NIM saja 0821. Nah, seperti inilah cara kita membuat dictionary di Python. Coba kita panggil data Azam. Nah, maka akan tampil nama Azam, alamat Malang, jurusan kimia, dan NIM 821. Jika kita ingin mengakses data Azam, data dictionary ini, kita tinggal hanya memanggil misalkan data Azam itu kata kuncinya, misalkan nama saja. Nah, maka tampil Azam karena Azam itu memiliki kata kunci yaitu nama. Dan jika data Azam NIM, maka akan tampil NIM dari Azam yaitu 821. Pada dictionary juga kita dapat menghapus sebuah data karena dictionary tidak bersifat immutable, tapi bersifat immutable, kita dapat menghapus data Azam dengan cara seperti ini. Data Azam sama dengan list, tapi kita hanya memanggil kata kunci saja. Misalkan data Azam menghapus jurusannya, jurusan. Kita memanggil data Azam. Nah, maka tinggal data nama, alamat, dan NIM saja yang tersisa. Di tipe data dictionary, kita tidak dapat menggunakan perintah remove ya, hanya dapat menggunakan perintah del. Seperti itu, praktikum pembelajaran mesin praktikum pertama tahun 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian mengalami kendala pada praktikum kali ini, kalian dapat menghubungi asisten slot masing-masing. Kurang lebih, post test akan diupload di Google Classroom. Jangan lupa untuk memantau terus perkembangan di informasi di Google Classroom ya. Sekian praktikum pertama pembelajaran mesin tahun 2021. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.